Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi Kakak Difda. Adik-adik udah pada siap untuk ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak kan? Sudah Kak. Udah siapin apa aja Kak Yohana? Nah, kita siapin Alkitabnya. Alkitab. Kemudian persembahannya, jangan lupa ya adik-adik Jangan lupa, disiapin. adik-adik. Oke, Ya, adik-adik. sebelum kita memulai ibadah pagi ini, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 73 adik-adik. Oh, judulnya apa tuh Kak? Biarlah semua anak. Oke, Kita nyanyi adik-adik bareng-bareng nyanyi ya ya. adik-adik. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tunduk kepalanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Karena pagi hari ini, Karena pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan kami nafas kehidupan, dan kesehatan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam namamu, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik. Dari mana lagi nih Kakak Yohana? Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 22. 22 itu judulnya adalah Besarlah Kasih Bapakku. Sudah Kakak Difda? Sudah adik-adik? Oke, kalau udah kita nyanyi ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya Siapin ya. Alkitabnya, duduk yang rapi, bisa duduk kembali adik-adik. Kita Ya. duduk yang rapi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, sejahtera di dalam kasih Tuhan ya. Nah, kita minggu ini akan membaca firman Tuhan dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 ya. Sebelum kita membacanya, adik-adik kalau sudah siapkan, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih karena begitu besar setiamu sehingga sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami dan bahkan kami masih Engkau beri waktu untuk dapat membaca firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kiranya kami dapat membacanya dengan baik dan benar, merenungkannya tiap hari dan terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari bersama dengan Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita baca Matius 8 ayat 1 sampai ke 4. Di atas ada judulnya yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita mulai. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membacanya, melakukannya, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, adik-adik, apa kabar? Wah, nggak terasa ya, kita udah lama sekali ya belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan bahkan ibadah pun kita di rumah saja. Ya, jangan bosen-bosen ya Dek ya, karena itu semua untuk kesehatan kita semua, bukan diri sendiri tapi semuanya ya. Nah, kita lihat di sini ya, apa sih yang diceritakan dalam Matius ini? Adik-adik lihat, ada katanya orang yang sakit kusta atau nama lainnya juga lepra ya. Nah, di sini pada waktu itu orang yang sakit kusta itu, kalau adik-adik lihat nanti googling bisa ya, adalah orang yang penyakit kulit. Ada yang berbentol-bentol atau ini, terus ada yang berwarna hijau atau merah, dan juga bahkan ada yang kering katanya, putih-putih seperti panu tapi banyak ya. Nah, seperti itulah yang dinamakan orang yang menderita sakit kusta. Nah, ketika itu penyakit itu dianggap orang banyak itu sebagai suatu penyakit yang najis atau penyakit kutukan. Kenapa sih dibilang begitu? Ya, karena di dalam ritual agama zaman dulu itu adalah kalau kita masuk dalam ibadah kita harus bersih semuanya ya. Nah, kalau seperti itu kan penyakit kulit langsung kelihatan kurang baik lah ya, kurang licin istilahnya kulitnya ya. Nah, seperti itulah yang diderita oleh bacaan kita pada pagi ini. Terus setelah Yesus turun dari bukit, pada waktu itu Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi ramai-ramai mengikuti Yesus. Terus ada satu orang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Gampang nggak? Enggak, karena dia harus menerobos orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu. Dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, ayat kedua ya. Lalu sujud menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, ya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tahir artinya sembuh ya. Kalau Tuhan mau, kata si orang sakit itu, ya. Jadi orang itu nggak bilang tiba-tiba Tuhan sembuhin dong gitu, tapi dia merendahkan diri, ya, karena dia merasa bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit yang najis. Jadi dia sebelum datang kepada Tuhan dia juga sudah merasa merendahkan diri dulu. Ini penyakit yang nggak umum lah istilahnya, penyakit yang sangat dibenci sama orang banyak, yang selalu dikucilkan oleh orang banyak atau masyarakat pada saat itu. Jadi dia datang kepada Tuhan, dia sujud, dia menyembah dan bilang kalau Tuhan mau. Nah, Tuhan di sini adalah huruf besar, berarti adalah lebih tinggi dari pada saat itu Tuhan di atas Tuhan istilahnya ya. Dia membahasakan diri kepada Tuhan Yesus secara yang tinggi sekali ya, dan dia menyatakan bahwa dia minta tolong tapi dengan catatan kalau Tuhan mau loh gitu. Jadi nggak keinginan pribadi dia. Orang sakit kusta ini tahu bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan, tapi masalahnya mau nggak Tuhan gitu ya. Nah, jadi dia merendahkan diri, dia memohon supaya kalau Tuhan mau dia bisa disembuhkan. Nah, disitulah Tuhan Yesus ya melihat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, ayat 3 ya, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus melihat bagaimana hati si orang kusta ini yang tiap hari dulu dia dihina, dikucilkan, betapa dia pingin sekali sembuh ya. Bukan seperti batuk pilek biasa ya, pasti sembuh, kadang-kadang nggak minum obat pun sembuh. Tapi pada saat itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang susah sekali disembuhkan ya. Jadi dia merasa bahwa kalau Tuhan ini pasti bisa, tapi masalahnya mau apa enggak ya. Nah, ternyata Tuhan melihat hati si orang kusta ini yang benar-benar sungguh-sungguh memohon dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa ya. Nah, jadi disitulah akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan mentahirkan si orang kusta ini. Enggak pakai lama, langsung sembuh ya, karena itu adalah kuasa Tuhan ya, langsung karena Tuhan mau. Nah, seperti itu. Lalu seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya ya, seperti kakak bilang tadi ya, langsung nggak pakai lama, GPL. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pesannya ya, katanya Tuhan Yesus apa? Ingatlah, ayat 4 ya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Nah, di sini ya, jadi ketika kita atau ketika si
orang yang sakit ini sudah disembuhkan, ada lain-lainnya lagi, yaitu apa? Jadi bukan dia langsung hura-hura, oh udah sembuh, oke asik, pokoknya seenak-enaknya. Enggak, Tuhan berpesan bahwa ingatlah untuk enggak langsung ngomong sama orang-orang, tapi pergi ke imam. Tempatnya di mana? Iya, ke rumah ibadah. Pergilah ke rumah ibadah, perlihatkan kepada imam bahwa dia sudah sembuh. Nah, terus bukan itu aja. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Jadi dia datang ke gereja, dia perlihatkan kesembuhan dan mujizat yang dibuat Tuhan kepada dirinya, dan lalu ada persembahan kepada rumah Tuhan itu ya, kepada Tuhan. Persembahkan yang seperti diperintahkan Musa. Jadi Tuhan Yesus di sini mengajarkan buat kita bahwa si orang sakit kusta ini bahwa jangan cuma habis sembuh langsung asik-asik pergi kemana-mana. Memang sih mungkin dia mau memberitakan ke tetangga, asik, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Tapi yang penting adalah pergi ke rumah Tuhan, ya. Kasih tahu sama imam. Imam itu adalah pemimpin dalam agama di sana ya. Terus kasih tahu, dan terakhir adalah persembahkan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang yang sakit kusta itu. Itu adalah tanda sebagai syukur dia kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan. Nah, seperti itu juga yang harus kita lakukan. Pesan-pesan yang kita dapatkan pada pagi ini yaitu apa? Iya, dia setelah dia pokoknya yang pertama adalah orang sakit kusta itu merendahkan diri dulu, datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan. Terus apa? Terus nggak nggak pokoknya maunya saya begini, enggak. Dia bilang maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya, kita datang, kita merendahkan diri dan kita minta supaya kalau Tuhan mau. Nah, itu ya yang kita pelajari pada pagi ini dari si orang kusta. Setelah itu apalagi? Iya, Tuhan Yesus datang bilang untuk selalu ingatlah katanya yang pertama. Ingat apa aja? Ya, ingat baca firman Tuhan, ingat ya. Terus apalagi? Ingat bahwa kita kan udah menyaksikan nih, kata si menurut di kita bacaan ini, si orang kusta sudah menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, tapi setelah itu bukan cuma menyaksikan tapi harus menjadi saksi, yaitu dia menceritakan kesembuhan yang dia peroleh dari Tuhan kepada semua orang. Tapi yang utama pertama yaitu harus ke rumah ibadah dulu. Nah, setelah itu apalagi? Setelah ingatlah, perlihatkan sudah ya kepada imam, dan terakhir persembahkan. Ya, jadi kita adik-adik juga sudah bisa ya mempersembahkan apa yang kita punyai ya. Adik-adik pasti ada dong dapat uang jajan, kadang-kadang ketemu sama om dapat. Nah, itu dari situ kita bisa sisihkan untuk sebagai persembahan kita kepada Tuhan ya. Jadi jangan dikit-dikit persembahan gitu. Padahal kita punya jajan sendiri. Dari situ kita belajar untuk apa? Menyisihkan apa yang kita punyai untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan ngandelin persembahan dari mama. Kalau mama lupa ngasih, ya udah, padahal aku sih ada uang jajan nih, ada berapa ribu, tapi enggak lah, mama nggak ngasih, ya udah. Jangan gitu ya. Kita belajar untuk mempersembahkan apa yang kita punyai. Jangan cuma dari mama, tapi kita kan punya, misalnya punya. Kalau yang nggak punya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita punya, kita belajar untuk menyisihkannya kepada Tuhan. Terus apalagi yang kita dapat dari situ? Iya, kita harus berbuat baik. Ya, berbuat baik dimulai dari mana? Dari rumah sendiri. Ya, kita harus apa? Menolong orang tua di rumah. Jangan asik aja makan, habis makan piring tinggal kayak ini aja, ya. Kita harus mencuci piring sendiri. Kalau perlu orang tua punya, kita cuciin. Piring mama nih, udah aku yang cuci. Piring papa nih, aku yang cuci. Seperti itu ya. Terus apalagi? Ya, apa yang bisa kita bantu? Belajar dari mulai SD sudah bisa sapu, sudah bisa bersih-bersih. Di sekolah juga pasti dulu ada kan piket. Nah, seperti itu. Masa di sekolah aja mau, di rumah nggak mau? Malu dong ya. Nah, seperti itu ya. Kita membantu dari rumah sendiri, berbuat baik dari rumah sendiri dulu. Setelah itu baru kita keluar. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, di masa pandemi ini adalah masa dimana kita ikut protokol kesehatan. Jangan bilang, aku masih kecil, itu mah urusan dewasa. Enggak, dari mulai kita kecil, kita belajar pakai masker yang benar. Kita main dengan benar, jaga jarak, jangan deket-deketan, tuker-tukeran masker, apalagi jangan ya. Itu bahaya sekali ya. Terus apa? Menjaga imun kita.
Caranya apa? Makan yang benar, jangan makan jajan-jajan yang nggak benar, tapi makan 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Sayur, buah, susu, semua kita makan supaya menjaga imun kita tetap bagus. Terus apalagi? Iya, pokoknya semua yang dianjurkan oleh pemerintah, jangan main-main rame-rame berkerumun, nggak kayak dulu-dulu ya. Kita pada saat ini menahan diri ya, walaupun kita kecil, kita belajar untuk menjadi warga negara yang taat. Bukan cuma buat sehat kita, tapi buat sehat semua orang ya. Apalagi kita punya oma opa di rumah, harus kita jaga ya. Jangan kita main-main di luar terus kita bawa virus. Kitanya nggak sakit, tapi ada virus di kita. Bahaya loh buat oma opa ya. Nah, untuk itu kita harus jaga supaya apa yang kita lakukan tiap-tiap hari itu bisa menjadi baik buat kita dan terlebih menjadi berkat buat semua orang. Demikian adik-adik. Firman Tuhan, kiranya adik-adik selalu diberkati, selalu membaca firman, selalu berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhannya tadi? Luar biasa ya. Nah, kita mau merespon firman Tuhan dari bernyanyi dari KC 242 yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Nah, kita nyanyinya bait yang pertama dan ketiga adik-adik. Oke. Adik-adik, kita tiba pada doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga sampai pagi ini Tuhan sudah menyertai dan berkati kami. Bahkan kami boleh membaca firman Tuhan yang begitu indah tadi. Kiranya firman itu boleh berguna bagi hidup kami, tapi terlebih juga menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami di mana kami hidup, yaitu Indonesia. Engkau berkati Tuhan akan pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan roh yang selalu menuntun mereka untuk berbuat benar di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Engkau berkati sehingga itu berguna bagi kemakmuran negeri ini, bagi keamanan negeri ini, dan juga bagi kemajuan negeri ini. Engkau berkati kami semua sebagai rakyatnya Tuhan, agar mau patuh, taat dan setia, dan mau juga berjuang untuk kemajuan negeri ini. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan yang juga sudah sedang mengalami banyak sekali kedukaan Tuhan, di mana ada bencana longsor, bencana banjir, dan juga banyak sekali seperti pesawat yang jatuh dan juga bencana gempa Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan akan keberadaan mereka sebagai korbannya. Engkau mau tolong mereka Tuhan, berikan keluarganya kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dan juga bagi yang belum ditemukan jasadnya, Engkau berkati sehingga segera ditemukan dan boleh dikubur selayaknya. Engkau berkati akan para penolong dan juga semua yang bertugas di sana Tuhan, berikan kesehatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan Tuhan menolong mereka semua. Kami serahkan seluruh kedukaan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, juga kami pada pagi ini mau berdoa buat gereja kami, GPIB, terlebih khusus untuk Gereja Harapan Indah. Engkau berkati akan pemimpin kami, Pendeta Risto Tuhan, dalam kehidupannya dan juga dalam pelayanannya. Engkau berikan sehat dan juga sukacita di dalam melayani. Berkati keluarganya Tuhan, agar setiap keluar masuknya Tuhan, Tuhan yang menyertai dan berkati mereka. Berikan kesehatan selalu dan juga
kekuatan sehingga mereka dapat melayani kami dengan baik. Kami juga berdoa juga buat Pendeta Vega Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Engkau berkati dalam pelayanannya, kiranya Engkau berikan kesehatan selalu yang terbaik buat Pendeta Vega dan juga seluruh keluarga besarnya Tuhan, agar melalui Pendeta Vega kami dapat merasakan pelayanan yang dalam pelayanan PA dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga buat Pendeta Rosa Tuhan dalam kehidupannya bersama keluarga dan juga pelayanannya. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dan juga roh yang membuat dia makin sukacita dalam melayani Tuhan. Kami serahkan juga akan majelis jemaat dan seluruh jemaat di dalam GPIB Harapan Indah, agar kami semua saling menolong, saling mendoakan dan juga saling memperhatikan Tuhan di dalam masa pandemik ini, sehingga semua kegiatan pelayanan di dalam gereja kami boleh jadi di dalam kehendak-Mu saja. Kami juga bersyukur Tuhan atas adik-adik di sini yang sudah Kau berikan kesehatan Tuhan, yang boleh sama-sama beribadah. Kiranya apa yang sudah mereka dengar tadi dapat mereka ingat selalu dan juga mereka dapat menjadi terang tiap hari Tuhan buat keluarganya. Biarlah adik-adik boleh lebih rajin dalam membaca firman Tuhan dan juga dalam berdoa dan boleh mendoakan orang lain. Biarlah adik-adik dapat lebih rajin di rumah membantu orang tua dan jadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan adik-adik bersama dengan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati juga para pelayan PA dan PT Tuhan dalam kami mengajarkan yang benar kepada adik-adik, sehingga melalui kami adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan lebih baik lagi dan juga selalu saling mendoakan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan jangan lupa adik-adik, nanti adik-adik minta tolong papa mamanya untuk bawa persembahan adik-adik ke gereja. Oke, kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 38. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 38, judulnya, Mari Bersyukur Semua. Ya. Bait 2 ya adik-adik. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah memberikan persembahan, kakak undang adik-adik untuk berdiri, untuk kita berdoa persembahan. Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat berguna untuk pembangunan gereja-gereja-Mu di seluruh bumi, terkhusus pembangunan GPIB Harapan Indah, dan dapat dikelola dengan bijaksana oleh para pengurus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai berkati kami agar tetap selalu dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, kita sekarang udah di penghujung ibadah. Kita sekarang mau bernyanyi lagi. Adik-adik berdiri ya, tetap berdiri. Masih berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 19. Yang judulnya Yang Maha Kasih. Bait satu aja ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita sudah di penghujung ibadah minggu hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, karena kesempatan yang luar biasa ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, juga sudah boleh menaikkan puji-pujian berupa ungkapan syukur kami, juga melalui persembahan yang kami akan berikan ke dalam gereja. Tuhan, berkatilah semua yang telah kami lakukan Bapa. Biarlah apa yang telah kami lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi suatu hormat bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih telah selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, biarlah doa berkat ini selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Setiap langkah kaki kami, setiap keputusan, aktivitas yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, inilah doa kami. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu selanjutnya. Bye-bye.